Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Masih tetap semangat ya dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas struktur dan fungsi organ tumbuhan. Masih ingat apa saja organ tumbuhan? Ya, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, seperti apa jaringan pada tumbuhan? Mari kita bahas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pada tumbuhan. Organ disusun oleh berbagai jaringan yang saling bekerja sama menjalankan fungsi tertentu. Nah, yang pertama akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah jaringan penyusun tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus atau bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Pada umumnya, sel-sel penyusun jaringan meristem itu berdinding tipis, berbentuk bulat, lonjong, atau poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Vakuola sel meristem itu sangat kecil dan tersebar di seluruh protoplasma. Nah, jaringan meristem ini terdiri atas sel-sel yang belum terdiferensiasi. Kemampuan jaringan meristem untuk membelah secara mitosis secara terus-menerus menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan besar. Berdasarkan letaknya, meristem dibedakan menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah meristem apikal atau meristem ujung. Nah, meristem apikal ini terdapat pada ujung-ujung pokok batang, cabang, dan ujung akar. Yang kedua adalah meristem interkalar atau aksilar, atau disebut juga dengan meristem antara. Nah, meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya pada pangkal ruas batang. Yang ketiga adalah meristem lateral atau meristem samping. Meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan organ, misalnya kambium dan kambium gabus. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem digolongkan menjadi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem adalah meristem yang sudah ada sejak tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Meristem primer itu berasal dari jaringan embrional atau embrio atau lembaga yang membelah secara mitosis dan menghasilkan pertumbuhan primer pada tumbuhan sehingga tumbuhan dapat bertambah tinggi. Meristem primer biasanya terdapat pada ujung atau pucuk batang dan ujung akar. Yang ketiga adalah meristem sekunder. Meristem sekunder itu berasal dari jaringan dewasa yang sel-selnya telah berkembang lebih lanjut atau terdiferensiasi. Biasanya pada tumbuhan dikotiledon. Jaringan meristem sekunder itu akan menghasilkan pertumbuhan sekunder yang menyebabkan batang bertambah besar, misalnya kambium dan kambium gabus pada batang tumbuhan dikotiledon dan gimnosperme. Aktivitas kambium menghasilkan pembuluh kayu atau silem ke bagian dalam dan pembuluh tapis atau floem ke bagian luar. Sementara itu, kambium gabus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah velum. Velum adalah jaringan gabus itu sendiri yang tersusun atas sel-sel mati. Yang kedua adalah velogen.
Velogen yaitu bagian kambium gabus yang mengarah keluar membentuk velum. Dan yang ketiga adalah veloderm. Veloderm yaitu bagian yang dibentuk velogen ke arah dalam dan merupakan jaringan yang sifatnya serupa parenkim dan terdiri atas sel-sel hidup. Yang kedua adalah jaringan epidermis. Apa sih jaringan epidermis itu? Seperti apa bentuknya? Nah, untuk bentuk jaringan epidermis bisa dilihat pada gambar berikut. Jaringan epidermis itu berfungsi menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi, jaringan epidermis ini melapisi permukaan organ-organ seperti akar, batang, dan daun. Jaringan epidermis terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang, tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil. Nah, bentuk jaringannya bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk menunjang fungsinya sebagai pelindung, jaringan epidermis bermodifikasi menjadi stomata, rambut akar, trikomata, sel kipas, dan spina atau duri. Selanjutnya yang ketiga adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim itu disebut juga jaringan dasar karena dapat ditemukan hampir di semua bagian tumbuhan. Jaringan parenkim mudah dibedakan dengan jaringan yang lain karena memiliki sifat yang khas. Nah, beberapa sifat tersebut antara lain sel-selnya berukuran besar dan tipis, terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. Nah, untuk bentuk jaringannya bisa dilihat pada gambar berikut. Parenkim itu tersusun atas sel-sel hidup, sehingga parenkim masih mampu melakukan pembelahan baik secara embrional maupun meristematik. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim udara, parenkim air, dan parenkim pengangkut. Yang keempat adalah jaringan penguat. Nah, jaringan penguat itu biasanya disebut juga jaringan penyokong. Nah, jaringan ini berfungsi memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat itu dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Baiklah, yang akan kita bahas pertama adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim itu berperan penting sebagai jaringan penguat terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel hidup dan bentuknya memanjang serta umumnya memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. Penebalan dinding terutama terjadi pada sudut-sudutnya dan terdiri atas bahan selulosa yang tebal. Jaringan kolenkim itu hanya memiliki dinding primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Isi sel dapat mengandung tanin dan kloroplas. Nah, bentuk jaringan kolenkim itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jaringan kolenkim itu biasanya dapat dijumpai pada batang, daun, bunga, dan buah. Nah, pada akar yang terkena sinar matahari juga dapat dijumpai jaringan kolenkim. Selanjutnya adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk bentuk jaringan sklerenkim dapat dilihat pada gambar berikut. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut sklerenkim atau serat sklerenkim dan sklereid atau sel batu. Serabut sklerenkim memiliki bentuk panjang, ramping, dan terdapat dalam bentuk untaian atau lingkaran. Serabut sklerenkim dapat ditemukan pada serat rami. Sementara itu, sklereid merupakan berukuran lebih pendek dan memiliki bentuk yang tidak beraturan.
Nah, sklereit dapat ditemukan pada semua bagian tumbuhan, terutama kulit kayu, pembuluh tapis, dan biji. Nah, pada tempurung kelapa, hampir seluruhnya terdiri atas sklereit. Sel-sel batu pada buah dapat memberikan ciri khas, misalnya struktur berpasir pada kulit buah dan daging buah pir atau butiran berpasir pada daging buah jambu biji. Yang kelima adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan floem dan jaringan xilem. Yang pertama adalah floem. Nah, floem itu berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Komponen penyusun floem yaitu unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, dan parenkim floem. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah xilem. Xilem itu berfungsi mengangkut air dan zat-zat mineral atau hara dari akar ke daun. Komponen penyusun xilem yaitu unsur trakeal atau trakea dan trakeit, serat xilem, dan parenkim xilem. Nah, untuk gambar jaringan xilem bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, yang kedua adalah struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Nah, kita bahas struktur dan fungsi jaringan pada akar terlebih dahulu. Nah, pada ujung akar terdapat jaringan meristem yang sel-selnya selalu membelah. Ujung jaringan meristem ini dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Apa itu kaliptra? Nah, kaliptra ini berfungsi melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. Nah, berikut ini adalah gambar penampang melintang akar dan penampang bujur akar. Nah, bisa kita lihat pada penampang melintang akar, itu antara akar tumbuhan dikotil dan monokotil ada perbedaan. Nah, pada akar dikotil itu tidak memiliki empulur, sedangkan pada akar monokotil itu memiliki empulur. Epidermis atau kulit luar. Epidermis merupakan lapisan terluar yang terdiri atas satu lapisan sel dan tersusun rapat. Dinding sel epidermis tipis dan bersifat semi-permeabel. Epidermis itu berfungsi melindungi bagian dalam akar. Nah, epidermis akar biasanya mengalami modifikasi menjadi rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Selanjutnya adalah korteks atau kulit pertama. Di sebelah dalam epidermis terbentuk suatu cincin yang terdiri atas sel-sel parenkim. Itu dinamakan dengan korteks. Karena tersusun atas sel parenkim, di korteks memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Selanjutnya endodermis atau kulit dalam. Endodermis merupakan satu lapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Endodermis itu mengalami proses penebalan dari zat gabus. Fungsi dari endodermis yaitu mengatur keluar masuknya bahan dari dan ke jaringan akar. Deretan sel-sel endodermis dengan penebalan gabusnya dinamakan pita Kaspari. Adanya pita Kaspari itu mengakibatkan cairan dalam tanah tidak dapat melewati dinding sel, tetapi melalui sitoplasma. Selanjutnya, stele atau silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat silinder pusat atau stele yang merupakan bagian terdalam akar. Silinder pusat mengandung perisikel dan berkas-berkas pembuluh yaitu pembuluh xilem dan pembuluh floem. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, berikut ini adalah irisan melintang batang. Nah, ada batang dikotiledon dan ada batang monokotiledon. Nah, pada batang dikotiledon itu memiliki kambium, sedangkan pada batang monokotiledon itu tidak memiliki kambium. Nah, kemudian ada perbedaannya lagi. Pada batang dikotiledon, itu berkas pengangkutnya, xilem dan floemnya tersusun rapi.
Nah, sedangkan pada batang monokotiledon, pembuluh pengangkutnya, xilem dan floemnya tidak tersusun rapi. Epidermis. Nah, epidermis berfungsi sebagai pelindung. Epidermis terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun sangat rapat. Pada bagian luar terdapat kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Selanjutnya adalah korteks. Nah, korteks ini terdiri atas beberapa lapis sel yang susunannya tidak rapat sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Kemudian endodermis. Endodermis tersusun atas satu lapis sel yang mengandung zat tepung sehingga sering disebut floeoterma atau sarung tepung. Kemudian stele atau silinder pusat. Stele merupakan bagian terdalam dari batang. Pada stele terdapat pembuluh angkut atau xilem dan floem. Pada batang dikotiledon, antara xilem dan floem terdapat kambium. Kambium ke arah luar itu membentuk floem atau pembuluh kulit kayu. Sedangkan ke arah dalam itu membentuk xilem atau pembuluh kayu. Nah, pada batang monokotiledon itu tidak terdapat kambium, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi pada gambar di awal tadi. Aktivitas kambium dapat digunakan untuk menentukan umur pohon. Kambium membentuk lingkaran tahun. Nah, pada musim hujan, tersedia cukup banyak air sehingga aktivitas sel-sel kambium meningkat. Akibatnya, pertumbuhan kambium menjadi cepat sehingga akan membentuk lingkaran yang lebar. Sebaliknya, pada musim kemarau, itu tidak tersedia cukup air sehingga aktivitas sel-sel kambium berkurang. Akibatnya, pertumbuhan kambium menjadi lambat sehingga akan membentuk lingkaran yang sempit. Nah, karena itu, dengan menghitung jumlah lingkaran pada penampang melintang suatu batang dikotiledon, kita dapat memperkirakan umur sebatang pohon ketika ditebang. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan bagian paling luar yang terdapat di lapisan atas dan bawah daun. Epidermis umumnya terdiri atas satu lapis sel yang tersusun sangat rapat. Pada bagian permukaan atas daun itu terdapat kutikula. Pada beberapa daun tumbuhan terdapat bulu-bulu halus yang disebut dengan trikoma. Pada epidermis terdapat mulut daun atau stomata. Stomata berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Pada tumbuhan darat, stomata banyak terdapat di epidermis bawah daun. Adapun pada tumbuhan air, stomata banyak terdapat di permukaan atas daun. Apa itu stomata? Nah, stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga yang berfungsi mengatur pertukaran gas, contohnya CO2, O2, dan H2O, dengan pembukaan dan penutupan stomata. Gas-gas tersebut berperan dalam proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Selanjutnya adalah mesofil. Nah, di bawah epidermis itu terdapat mesofil. Menurut bentuk selnya, mesofil daun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mesofil palisade atau jaringan pagar. Nah, mesofil palisade itu berbentuk panjang dan tersusun rapat seperti pagar, mengandung banyak klorofil sehingga menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Yang kedua adalah mesofil spons atau jaringan bunga karang. Mesofil spons bentuknya hampir bulat, tidak rapat, dan mengandung sedikit klorofil. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun terletak di tulang daun, tulang cabang daun, dan urat daun. Berkas pengangkut pada daun merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada batang. Nah, berikut ini adalah gambar penyusun organ daun. Ada epidermis atas, mesofil palisade, mesofil spons, epidermis bawah, ada xilem dan floem, dan ada stomata. Baiklah, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan.
Nah, ada apa saja? Akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Nah, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.